Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan coba lanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Dan untuk di video kali ini kita akan coba latihan dengan memanfaatkan operator aritmatika yang sebelumnya sudah kita bahas. Dan program yang akan kita buat kali ini adalah program menghitung luas dan keliling lingkaran, teman-teman. Bagaimana penerapannya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi seperti biasa teman-teman, langsung aja kita buka untuk IDE-nya dulu ya. Jadi saya menggunakan IDE Apache NetBeans ya. Silahkan kalian buka dulu. Untuk cara instalasinya saya juga sudah buatkan videonya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum install IDE Apache NetBeans, saya ada link untuk pendownloadannya. Linknya saya taruh semuanya di deskripsi teman-teman. Untuk tampilan awalnya seperti ini, kita langsung aja buat satu project baru teman-teman. Dan untuk yang ada di kategori, kita kasih Java with End seperti video-video sebelumnya ya. Terus untuk yang di project, biarkan aja di defaultnya yaitu Java Application. Kita next teman-teman. Untuk nama projectnya sekarang kita masuk di video ke-13. Berarti di sini nama projectnya saya kasih 13 underscore lingkaran gitu aja. Nah untuk folder penyimpanannya silahkan kalian tata teman-teman. Kalau saya itu saya taruh ya teman-teman. Kalau di sini saya campur aja dengan project-project sebelumnya teman-teman, biar nanti berkumpul di sana untuk project-project yang saya buat. Sewaktu-waktu saya perlu nyarinya itu biar gampang gitu. Di sini nanti akan muncul project location sesuai dengan lokasi yang kita pilih. Untuk yang di bawah-bawah sini kita defaultkan aja ya. Terus kita klik finish teman-teman, biarkan project kita terbuat secara sempurna dulu. Baru kita nanti mulai pembuatan programnya. Tampilan awalnya seperti ini teman-teman, banyak komentar-komentar ya di sini yang slash bintang, yang warnanya kalau nggak salah di sana abu-abu ya. Itu bisa kalian hapus aja. Jadi di sini kita tinggal punya program atau script intinya aja. Ya, jadi di sini saya hapus-hapus, tinggal seperti ini. Atau ini sekali lagi ya. Jadi kita tinggal punya seperti ini aja teman-teman untuk program utama kita. Sekarang kita akan bahas tentang gimana cara kita membuat program perhitungan luas dan keliling lingkaran. Yang pertama kita lakukan di sini mencari kebutuhannya. Jadi kebutuhan kita dalam membuat program menghitung luas dan keliling lingkaran itu apa aja? Tentunya yang pertama kita perlu adanya luas dan juga keliling. Nah, luas ini kita bagi lagi teman-teman. Luas ini rumusnya seperti apa teman-teman? Kalau luas lingkaran itu rumusnya kan pi, lalu kita kalikan dengan r, atau pi r kuadrat teman-teman, gitu kan. Jadi di luas ini kita sudah punya kebutuhan yaitu ada pi, terus ada r atau jari-jari. Pi ini adalah yang sudah ditentukan dari rumus teman-teman, kita nanti akan gunakan yang 3,14 gitu. Untuk jari-jari nanti kita akan tentukan sesuai keinginan kita. Untuk keliling ini juga ada rumusnya teman-teman. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya adalah pi dikali dengan diameter. Nah, di sini ada sesuatu yang belum kita ketahui teman-teman. Di atas kita punya jari-jari, tapi di sini ada diameter. Diameter itu apa? Nah, berarti kita perlu. Jadi diameter atau kita inisialkan dengan D itu adalah 2 dikalikan dengan R atau jari-jari. Jadi kalau jari-jari itu setengah dari lingkarannya, garis di tengah-tengah lingkaran tapi setengah bagian aja. Tapi kalau diameter itu full. Nah, di sini kita sudah punya kebutuhannya. Ada jari-jari, ada keliling, ada luas, terus ada diameter dan juga ada pi gitu. Nah, sekarang kita akan coba deklarasikan bareng-bareng. Di sini saya kasih ya, di sini lingkaran. Oke. Ya, kita deklarasikan bareng-bareng teman-teman. Kalau di sini kita punya, bentar saya enter biar enak nanti scrollnya. Yang pertama ada pi. Pi itu sudah kita tentukan, jadi dia nggak bisa kita otak-atik di bawah teman-teman. Jadi ada sebuah cara yang kita bisa gunakan di pemrograman Java untuk mendeklarasikan variabel yang sudah fix. Jadi dia yang sudah ditentukan oleh program, nggak boleh kita otak-atik nilainya. Yaitu namanya final teman-teman. Kalau di pemrograman C++ mungkin const, di pemrograman yang lain mungkin ada skripnya tersendiri. Di Java kita bisa menggunakan final. Jadi pi ini kita akan deklarasikan dengan final, lalu tipe datanya karena dia pi 3,14 saya pakai double, namanya pi. Nilainya adalah 3,14.
Kalau di sini kita shout, coba kita tampilkan si Pi. Coba jalankan ya teman-teman. Di sini dia menampilkan 3,14, berarti nilai dari Pi ini sudah masuk ke sini gitu. Nah, bedanya final sama variabel-variabel biasa atau pendeklarasian biasa gimana? Nah, gini, semisal saya punya double, coba ini nilainya semisal 1,45. Di bawah sini coba kita isi kembali atau kita replace nilainya. Jadi yang coba kalau semisal nilainya saya ganti menjadi 12,22, oke-oke aja, dia nggak ada error. Tapi kalau si Pi, kita isi kembali nilainya, di sini akan ada penolakan dari sistemnya teman-teman. Variabel yang sudah final, yang kita deklarasikan secara final, itu nilainya nggak bisa kita otak-atik. Di sini ada tulisan, cannot assign a value to final variable. Jadi variabelnya itu nggak bisa kita isi kembali. Ya udah, ketetapannya itu sampai akhir kita pakai isinya gitu. Oke, sekarang saya hapus ini, kita masuk lagi ke program tadi ya, program luas dan keliling lingkaran. Sekarang kita akan coba deklarasikan menggunakan double aja. Yang pertama ada luas, ada keliling, terus selanjutnya ada R dan ada D. Luas, keliling, R itu jari-jari, D itu diameter gitu. Nah, di sini kita isi dulu R-nya, semisal kita punya nilai 10. Diameter berarti 2 kita kalikan dengan R. Jadi kita sekarang sudah punya 2 nilai ya. Jadi R-nya itu kita inisialkan dengan angka 10, jari-jarinya lingkaran 10, diameternya otomatis 2 kali jari-jari gitu. Kalau di bawah sini kita tampilkan, coba shout. Kita tampilkan si R, dan di bawahnya sini kita shout lagi, kita tampilkan si D. R-nya sudah benar 10,0 karena double, jadi di belakang komanya otomatis ada nolnya. Diameter itu 2 kali jari-jari, jadi 10 kali 2 hasilnya 20 gitu. Sekarang kita masukkan rumusnya teman-teman. Ini saya hapus. Luas itu adalah Pi dikali mana kali? Bintang R kuadrat, berarti R kali R. Yang selanjutnya adalah keliling. Itu adalah Pi, kita kalikan dengan diameter. Nah, sekarang kita sudah punya luas dan juga keliling. Kalau kita tampilkan di sini kita shout, yang atas adalah L, kita shout, yang bawah adalah K. Coba kita jalankan. Di sini sudah muncul hasilnya. Untuk luasnya adalah 314,0, yang keliling ini ada 62,8000 sekian. Ya, belakangnya ini biasanya akurasinya teman-teman. Kalau kita menemukan ada hal semacam ini, kalian menuliskan 62,8 itu sudah benar teman-teman. Jadi diameternya itu 20 dikali dengan 3,14, hasilnya 62,8. Ya, entah gimana caranya ini, kalau kita masuk di pembahasan pembulatan bisa kita bulatkan. Tapi kalau masih belum membahas tentang pembulatan, biarkan aja, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita tahu maksudnya gitu. Biar dia nggak moro-moro muncul seperti ini, di sini saya berikan tulisan. Kalau yang atas itu adalah luas, yang bawah itu adalah keliling. Ya, jadi di sini saya tambahkan string, petik-petik gini, terus kita hubungkan ke si variabel L dengan plus. Yang di dalamnya sini saya kasih luas atau L sama dengan ini. Yang bawah juga gitu. Kita tambahkan kalau K itu sama dengan si variabel K. Gini. Kalau kita jalankan hasilnya L sama dengan 314,0. Terus untuk K-nya 62, sekian-sekian ini. Jadi gitu teman-teman. Nah, gimana dong caranya kalau kita pengen ngubah jari-jarinya? Saat ini kita bisa ubah aja di scriptnya teman-teman. Misal jari-jarinya adalah 7. Kalau kita jalankan, dia punya hasil seperti ini. Jadi luasnya 153,86, untuk kelilingnya 43,96. Kalau kita ubah lagi jari-jarinya bisa aja di sini. Semisal 12. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Kita bisa aja menginputkan atau kita memberikan nilai ke dalam jari-jari itu ketika program berjalan. Bisa aja teman-teman. Kalian masih ingat cara pemanfaatan scanner atau input data di dalam pemrograman Java?
Kalau kalian ingat, coba kita implementasikan di program ini teman-teman. Jadi kita akan manfaatkan si scanner ya. Jadi di atas ini, atau ini saya hapus saja ya. Untuk yang komentar tadi udah beres. Kita akan coba manfaatkan si scanner. Caranya kita harus import terlebih dahulu untuk library-nya scanner. Caranya kita ketikkan import. Di tempatnya ada di java.utility atau util. Terus nama library-nya adalah scanner. Nah, si scanner ini kalau sudah kita import, maka kita harus panggil. Cara panggilnya kita harus menginisialkan si scanner agar pemanggilannya nanti kita gampang gitu. Jadi kita panggil si scanner, kita berikan identifier atau nama variabelnya semisal masuk. Nah, cara pemanggilannya kita ketikkan aja new scanner. Ada parameternya adalah system.in. Nah, jadi ini adalah cara pemanggilan dari si library scanner, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan aja ke studi kasusnya. Contoh, kita mau pakai untuk input dari jari-jari. Ya tinggal jari-jari sekarang kita nggak inisial di sana. Jari-jari itu adalah si identifier masuk. Apa yang mau kita inputkan? Karena dia angka berarti neck. Tipe datanya double berarti double. Oke. Gini cara pemanggilan dari si scanner untuk memberikan inputan terhadap variabel R atau jari-jari. Ya, kalau kita jalankan, dia akan kosong dan ada sesuatu yang berkedip-kedip seperti ini. Atau ada kursor ya yang harus kita inputkan sesuatu. Nah, itu kita harus mengisikan angka yang akan ditampung di dalam variabel R. Semisal, saya inputkan angka 7. Dia baru muncul prosesnya. Jadi kita setelah inputkan itu, kita enter, baru angka itu akan diproses sesuai dengan proses yang kita tentukan di sini, yaitu perhitungan D, L, dan K gitu. Ya. Gimana dong caranya biar dia nggak kosongan ketika dijalankan? Ya udah, sebelum kita menginputkan sesuatu, di bawah, di atasnya ya, bukan di bawahnya, di atasnya kita harus ada tulisan atau outputan untuk perintah, semisal masukkan R. Di sini lemnya saya hapus. Seperti ini, kalau kita jalankan akan ada tulisan masukkan R. Kalau kita ketikkan angka 10, kita enter, langsung diproses. Kalau kita jalankan lagi, di sini masukkan R semisal 7, kita enter, dia langsung diproses. Gitu teman-teman. Nah, jadi program kita sudah beres untuk menghitung luas dan keliling lingkaran ya teman-teman. Kalian bisa modifikasi sedemikian rupa biar programnya lebih rapi atau gimana ya kreatifnya kalian. Mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. So, tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.